Karena kita sebagai PNS itu kan bukan bekerja, tapi mengabdi. Yang pasti ingin menjadi pegawai yang baik, jujur, tidak ada yang namanya pungli. Itu namanya pengabdian, nggak fokus ke nominal gaji itu. Ya pernah kerja di pabrik, di gudang, pernah jadi ikut kerja jadi kuli bangunan juga, ojek online juga. Sempat kuliah, cuman nggak selesai, terus bekerja sebagai security juga pernah. Mencoba polisi namun gagal. Habis itu mencoba Poltekim pernah sekali tapi gugur juga di CAT. 3 bulan saya tuh freelance gitu, kerja di optik. Nama saya Des Randra. Saya Tegar Hadi Sahadewo, bisa dipanggil Sahadewo. Saya Imade Dwi Sambarana Putra. Saya berasal dari Bari. Saya Giovanni Mete Majebua, anak kedua dari 3 bersaudara. Saya Alvis Yudi Pratama, bisa dipanggil Alvis, sekarang jadi CPNS di Kemenkumham angkatan 2019. Sebelumnya dari baru lulus sekolah sih freelance saya Pak, kerja serabutan gitu. Mencari pekerjaan yang lebih baik yaitu dengan mengikuti pendaftaran CPNS. Kalau di Kemenkumham tuh nggak ngasih syarat tidak boleh berkacamata, jadi saya nyoba itu karena saya kebetulan berkacamata juga. Awal mula saya mendaftar itu pada tahun 2019. Karena ijazah saya SMA, maka saya mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai penjaga tahanan. Tiba-tiba sekitar bulan 11 atau 10 lah, buka itu pendaftaran Kemenkumham, Polsuspas gitu. Dia dorong saya lah, karena orang tua juga kan. Dapat informasi sendiri pribadi, karena emang dari awal udah nyari-nyari sih info buat masuk PNS. Jadi emang tahu sendiri sih dari internet segala macam. Yang pasti ngikutin sosial medianya Kumham sih. Ngelihat formasi yang banyak, kesempatan yang besar adanya di Kumham sebagai penjaga tahanan. 4 tahun saya serabutan, sambil dalam waktu 4 tahun itu saya juga nyoba-nyoba tes CPNS terus. Kurang lebih 5 kali Pak, ini yang ke-6 kalinya yang keterima alhamdulillah. Kayak ada achievement buat diri sendiri sih, kayak ada hal penasaran buat masuk. Yang awal dari daftarnya di tahun 2019, akhir tahun kalau saya bulan apa itu ya? November atau Oktober bulan itu. Setelah itu tesnya nunggu kabar lagi untuk tes CAT. Tes CAT-nya baru dimulai pada 2020 tahun bulan Februari atau Maret, antara bulan itulah. Kebetulan benar-benar ditunda lama itu. Jadi saya kemarin orang tua maksa balik ke Nias sih Pak. Sehari sebelum lockdown saya udah langsung berangkat ke Nias. Soalnya kan kalau saya di sini kan, saya kalau makan gimana Pak? Soalnya kan orang tua nggak ada di sini, kerabat jauh lah palingan di sini Pak. Ikut orang tua jadi bantu-bantu Pak ya. Bantu ngangkatin semen, yang ngangkatin bata. Bantu aja udah, yang ngaci, yang apa udah ada tuh bandornya sendiri. Saya sih bantu-bantu aja. Karena memang belum kerja, jadinya apa aja lah saya kerjain zaman dulu. Karena pengen nyari duit. Pertama kan saya kebetulan kan dari luar daerah nih, butuh surat keterangan domisili gitu untuk mendaftarnya. Saya ngurus ke RT RW dulu, terus ke kelurahan, ke kelurahan terus langsung ke kecamatan. Di situ saya benar-benar harus ekstra ngeluarin tenaga lah, ekstra aktif. Terus lanjut ke tahap pemeriksaan administrasi dengan tinggi badan. Di situ lumayan lah, di situ lumayan capek kemarin tuh di daerah Jakarta Selatan. Ngantri lama lah, siang panas-panasan. Setiap tes itu
nggak pernah bawa duit Pak, itu nggak pernah bawa duit. Itu pengalaman saya tuh. Jadi ya saya ngongkos ya kalau kerja aja, punya ongkos ya dari kerja, ngojek sehari-hari gitu. Jadi kalau nggak berangkat, nggak ngojek atau nggak ada kerjaan ya nggak ada ongkos. Puji Tuhan saya keterima di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi saya penempatan di Rutan Cipinang dan awal masuk ke dalam lingkup UPT Rutan Cipinang. Dibilang bangga sih, bangga ya, karena kan ya nama pemikiran orang tua kali ya, orang tua zaman dulu juga, bahwa mereka masih ngelihat kalau menjadi PNS itu suatu pencapaian. Bangga, pasti bangga. Karena di keluarga satu-satunya, alhamdulillah saya yang PNS keterima. Pertama kali dengar lulus ya Pak, ngerasa bersyukur banget sih. Puji Tuhan, perjuangan lama lah jatuhnya karena ditunda lama. Kayak udah hampir tahun lebih lah tesnya. Pas pertama kali masuk sih, kan kita diajak orientasi dulu kan. Pertama ngelihat dalamnya, waduh ngeri nih. Badan-badannya gede dalam, kan saat langsung kan mereka dalam pernah berbuat salah. Otomatis kan ada yang badannya gede, di sana di dalam juga rame kan. Takut sih enggak, cuman lebih kayak penasaran gimana sih cara nanganinnya gitu. Kalau ada rusuh gimana sih, ya kan? Terus posisinya ngejagain tahanan tuh gimana sih? Apakah emang di depan pintu, di depan blok? Ternyata kan enggak, dari dalam sampai keluar tuh ada penjaganya semua, nggak cuma di blok. Karena kerja di penjara kan pasti ada banyak bahayanya. Banyak nilai ya, banyak nilai kehidupan yang dapat dari sana. Kayak kita tahu mana yang perbuatan yang jahat lah, mana yang perbuatan yang salah, mana yang benar. Jadi seolah-olah mereka di dalam juga kayak ngebagi ilmu gitu. Pas pertama kali tanggal 3 Januari masuk sini, tuh kepikiran banget, belum pernah ngeliat suasana penjara kayak apa. Terus sekalinya terjun baru lihat ternyata begini penjara gitu. Kalau sekarang sih udah biasa aja Pak. Pertama-tama serem banget Pak. Untuk mama papa saya yang di Nia sih mau bilang terima kasih karena udah ada sampai segede inilah, udah bisa ngebesarin saya sampai saat ini. Terima kasih aja udah mau punya anak kayak saya. Ya pokoknya terima kasih banyak lah, itu aja. Nggak bisa saya balas dengan apapun kebaikan dan support doa-doa orang tua, itu aja Pak. Untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung kayak kita, semangat. Apalagi di kondisi COVID kayak gini, lebih optimis. Perbanyak pelatihan soal, perbanyak lari, olahraga, biar kondisi fit sekaligus melawan corona juga. Karena nggak ada yang mustahil di dunia ini kalau asalkan mencoba. Jangan putus asa, coba terus, karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jangan patah semangat buat pejuang-pejuang NIP, kejar terus cita-citamu sampai titik darah penghabisan. Selama masih bisa daftar, karena kita nggak tahu rezeki kapan datangnya. Terus berusaha. Yakinkan diri untuk ikut tesnya itu aja. Bisa karena biasa. Jangan pernah menyerah lah, coba terus. Entah kesuksesan memang nggak mesti dari PNS aja sih, bisa diraih di mana aja. Tetap semangat,
jangan pantang menyerah.